Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pembudidaya pisang dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya Muhammad Gufran di Gufran Channel. Kali ini saya sedang berada di kebun tanaman pisang yang selama ini saya pelihara, rekan-rekan. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam merawat tanaman pisang di areal dengan kemiringan tertentu. Jadi jika merawat tanaman pisang di daerah atau area datar itu berbeda dengan merawat tanaman pisang di areal miring atau daerah berbukit atau pegunungan. Jadi di kebun pisang yang saya rawat ini memiliki kemiringan bervariasi. Ada yang sangat terjal, ada juga yang sedikit agak landai. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membagikan pengalaman bagaimana mengantisipasi tanaman pisang di areal miring sehingga tidak mudah roboh. Nah, seperti itu. Ini salah satu tanaman pisang di areal perkebunan yang saya rawat ini yang sekalipun tidak terlalu terjal tetapi roboh akibat terjangan angin yang belakangan ini cukup kencang di wilayah kami di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Jadi itulah kendala terutama di daerah-daerah ketinggian atau perbukitan sangat rentan mengalami roboh akibat angin. Nah, oleh sebab itu perlu perawatan tersendiri atau perlu trik tersendiri selain tentunya dengan memberikan bantuan berupa tiang pancang. Tapi lebih dari itu ada trik tersendiri bagaimana memilih anakan atau tunas yang akan kita biarkan berkembang sampai berbuah sehingga tidak mudah roboh sekalipun tidak menggunakan tiang penyangga. Jadi di depan teman-teman ini bisa disaksikan ini adalah salah satu indukan tanaman pisang yang ini rentan mengalami roboh. Nah, seperti ini karena kemiringannya yang cukup terjal dan pangkal pisang itu sudah agak menonjol ke permukaan tanah. Jadi dalam memilih tanaman pisang yang akan kita biarkan besar itu harus melihat posisi sejak dari anakannya atau sejak dari tunas. Jika tunas tersebut tumbuh ke arah bagian bawah dari sebuah areal yang miring, maka itu sebaiknya dibuang atau dijadikan bibit, artinya didongkel, bisa dipindahkan ke lokasi penanaman yang baru. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana yang tunas yang akan dibiarkan berkembang sampai berbuah? Pengalaman saya, kita pilih tunas yang tumbuh ke arah bagian atas tanjakan, karena biasanya tunas yang tumbuh ke arah bagian tanjakan itu akan lebih kokoh karena pangkalnya tertanam dalam atau tertanam jauh ke dalam tanah, berbeda dengan tunas yang tumbuh ke arah bawah itu lebih sering pangkalnya naik ke atas permukaan tanah, sehingga ketika besar dan apalagi sampai sudah berbuah itu
rentan mengalami roboh akibat baik berat dari buahnya ataupun karena diterjang angin. Jadi oleh karena itu teman-teman pembudidaya pisang dimanapun berada, jika Anda bercocok tanam pisang di daerah yang memiliki kemiringan tertentu, sebaiknya dan saya anjurkan pilihlah tunas atau anakan pisang yang tumbuh ke arah tanjakan. Itu yang dipelihara sampai besar. Sementara tunas atau anakan pisang yang tumbuh ke arah bawah sebaiknya diangkat atau didongkel, dijadikan bibit ataukah dibunuh saja, karena itu sangat rentan pada saat tumbuh membesar, rentan mengalami roboh batang dan biasanya akan mengikut tunas-tunas lain atau pisang yang ada di sekelilingnya dalam satu rumpun. Nah, seperti itu. Jadi ya seperti ini yang tampak di layar ini, sebaiknya dipindahkan saja, dibuang. Pilih yang mengarah ke tanjakan saja, itu yang dibuat jadi bakal pisang untuk dibiarkan berkembang sampai berbuah. Nah, seperti ini tanaman pisang ini karena sebelumnya tidak dipelihara, ini mengarah ke bawah. Dia tumbuhnya di bagian ke arah penurunan, sehingga sangat rentan untuk mengalami roboh, apalagi pada saat berbuah seperti ini. Oleh sebab itu ini saya kasih tiang penyangga seperti itu. Ini saya perlihatkan, ini satu pohon pisang ini yang sudah pangkalnya sudah naik ke atas permukaan tanah. Ini sangat besar kemungkinan akan tumbang pada saat berbuah atau pada saat terkena terjangan angin. Nah, ini sangat sulit untuk diselamatkan selain tentu diberi tiang penyangga, karena berada di daerah miring, pangkal batangnya ada di atas permukaan tanah. Sementara tanaman pisang kita tahu itu perakarannya adalah akar serabut, tidak memiliki akar tunggang, jadi sangat rentan tumbang pada saat pokok atau batang pisang sudah besar, apalagi kalau sudah berbuah. Jadi seperti itu. Selain itu teman-teman, kelebihan dari memilih anakan pisang yang tumbuh ke arah tanjakan itu dengan sendirinya akan mengarahkan buah pisang yang nantinya keluar dari anakan yang tumbuh ke arah tanjakan itu otomatis akan mengarah ke tanjakan juga. Jadi memberikan kesempatan kepada tanaman pisang tersebut terbantu dengan buahnya yang mengarah ke bagian tanjakan, sehingga tidak terlalu memiliki beban seperti pada tanaman pisang yang berbuah ke arah bagian penurunan. Nah, itulah kelebihannya jika kita memelihara anakan pisang yang tumbuh ke bagian tanjakan. Buahnya pasti mengarah ke bagian tanjakan atau paling tidak ke arah samping, teman-teman. Jadi seperti itu. Sehingga beban dari pokok pisang tidak semakin berat dengan mengarah ke bagian penurunan. Jadi itulah kelebihan memilih anakan yang tumbuh ke bagian tanjakan, yaitu buahnya pada saat keluar, jantungnya pada saat keluar itu saya pastikan akan mengarah ke bagian tanjakan. Ini juga memudahkan bagi petani pada saat panen, buah pisangnya tidak akan sulit dipanen karena dia
mengarah ke bagian tanjakan, cukup ditebang sedikit, artinya tidak perlu terlalu membebani kita pada saat dipanen, karena mengarah ke bagian tanjakan mudah untuk dijangkau pada saat buahnya akan diambil, teman-teman. Jadi seperti itu. Tetapi bagaimana jika tanaman pisang tersebut tumbuh sudah besar dan berbuah mengarah ke bagian penurunan? Ya, pilihannya adalah diberi tiang penyangga atau tiang pancang, atau kalau mau lebih mengeluarkan tenaga lagi, bisa diberi tanah, diuruk, istilahnya ditimbun pangkalnya sehingga terbantu tidak mudah roboh. Tetapi kelemahan dari menguruk atau menimbun rumpun pisang itu, anakannya akan semakin naik ke permukaan tanah. Jadi semakin kita timbun, teman-teman, anakannya akan semakin naik ke permukaan tanah. Begitu anakan keluar, akan semakin muncul ke permukaan tanah. Dan itu akan mengharuskan semakin kita timbun. Artinya begitu anakannya keluar, dia akan mengikuti tanah yang baru atau tanah yang kita berikan di sekeliling rumpun pisang. Nah, itu akan membuat semakin repot seorang petani, karena otomatis akan lebih sering ditimbun seperti itu. Jadi saya sarankan, jika tidak ingin lebih berat memelihara atau merawat tanaman pisang di daerah miring, sebaiknya jangan ditimbun, jangan diuruk. Secara alamiah, pilihlah anakan yang keluar atau muncul mengarah ke bagian tanjakan, karena dengan demikian itu dengan sendirinya pangkalnya akan tertanam jauh ke dalam tanah karena mengarah ke bagian tanjakan. Jadi otomatis dia jauh ke dalam tanah, berbeda dengan yang keluar ke arah bawah. Itu besar kemungkinan atau hampir 90% pangkalnya berada di permukaan tanah. Dan jika ditimbun atau diuruk, anakan yang akan keluar belakangan pasti akan muncul lagi ke permukaan tanah, dan itu akan mengharuskan kita untuk menimbun kembali, dan ini tentu sebuah pekerjaan yang tidak ada habisnya. Jadi biarkan tanaman pisang yang mengarah ke bagian tanjakan itu yang dirawat, sehingga secara alamiah tidak perlu diuruk, tidak perlu ditimbun. Jadi seperti itu yang saya perhatikan, yang saya pelajari selama ini, bagaimana merawat tanaman pisang yang ditanam di areal dengan kemiringan tertentu atau di daerah perbukitan. Baiklah teman-teman, demikianlah apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.